Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, dan sekarang kita akan mendengarkan kisah para nabi, masih melanjutkan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik dengan judulnya Doa Sabar dan Tawakal. Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat kisah Nabi, ya salam. Kita akan lanjutkan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabina afdalus salah wassalam. Sepulangnya dari Mesir, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tinggal bersama Sayyidati Sarah radhiyallahu ta'ala anha di Baitul Maqdis, di Palestina. Tapi ada salah satu ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika itu. 10 tahunan, kurang lebih begitu, Sayyidati Sarah belum juga mendapatkan anak keturunan. Bahkan ada riwayat lain 20 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku Allah, karuniakanlah untukku keturunan yang saleh, yang baik. Itu doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bukan hanya meminta anak keturunan saja, tapi minta anak keturunan yang saleh. Sayyidati Sarah senantiasa mendengar doa Nabi Ibrahim. Dan kalau sudah berdoa kepada Allah, tentunya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dengan tetesan air mata, Masya Allah. Akhirnya Sayyidati Sarah radhiyallahu ta'ala anha menganjurkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Sayyidati Hajar. Di sini kisahnya. Jadi Nabi Ibrahim menikahi Sayyidati Hajar atas permintaan Sarah. Kata Sarah, semoga kita mendapatkan anak lewat rahim Sayyidati Hajar. Singkat kisah, setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menikah dengan Sayyidati Hajar, dan subhanallah, Hajar langsung tidak lama kemudian setelah dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam positif hamil. Dan inilah ibu dari Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Namun setelah lahir Nabi Ismail dari rahim Sayyidati Hajar, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk membawa Sayyidati Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ke negeri Makkah Al-Mukarramah, ke tanah suci, ke Al-Masjidul Haram. Jadi tidak boleh tinggal bersama dengan Sayyidati Sarah. Singkat kisahnya,
Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Sayyidati Hajar dengan putranya yang baru saja lahir, yaitu Nabi Ismail, ke negeri Makkah. Dari Baitul Maqdis, dari Palestina menuju Makkah. Sesampainya di Makkah, ketika itu tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada seperti kehidupan layaknya masyarakat di situ, tidak ada orang. Pada saat itu Nabi Ibrahim hanya meninggalkan untuk Sayyidati Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam beberapa makanan sekedar untuk menjadi sebab bertahan, dan juga sedikit daripada minuman. Kemudian Nabi Ibrahim hendak meninggalkan mereka. Di sini yang indah sekali keadaannya, bagaimana orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Sayyidati Hajar sedang diuji sampai di mana keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu hendak ditinggal sama Nabi Ibrahim, Sayyidati Hajar bertanya, "Di mana engkau meninggalkan kami, wahai Nabi Allah?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. "Kemana engkau akan pergi ya Nabi Allah?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Begitu Sayyidati Hajar bertanya, "Allah amaraka bihadza? Apakah kau meninggalkan kami di tempat ini?" Artinya saya dengan putra saya yang baru lahir ini, atas perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, "Naam, iya, ini perintah Allah." Begitu Sayyidati Hajar mendengar bahwa ini adalah perintah Allah dari seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Sayyidati Hajar mengatakan, "Berangkatlah wahai Nabi. Tinggalkan kami di sini," dengan keyakinannya. "Idzan lan yudayyi'ana rabbuna." Kalau ini adalah perintah Allah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Kami tidak mungkin akan hancur. Karena apa? Pada prinsipnya, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu karuniakan perlindungan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun sudah tidak terlihat lagi oleh Sayyidati Hajar, ketika itu beliau di atas bukit sempat memantau sejenak keadaan istri dan anaknya tercinta. Disitulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa ini terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku, keturunan dari Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, biwadin, di suatu lembah. Mekah itu lembah, dataran yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman di situ. Artinya tidak ada tanaman yang menghasilkan buah-buahan. Inda baitikal muharram, tapi di sisi rumahmu yang mulia. Karena memang Ka'bah sudah ada 2000 tahun sebelum
diciptakannya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita pernah mengisahkannya. Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, liyuqimus salah, harapanku adalah agar sebagian daripada keturunanku ini ya Allah, mereka mendirikan salat karena dekat Ka'bah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati dari sebagian besar manusia cenderung kepada mereka. Makanya orang kalau datang ke Tanah Suci mau balik lagi ke Tanah Suci. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, karuniakanlah kepada mereka buah-buahan agar mereka tambah bersyukur kepadamu. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau meninggalkan Sayyidati Hajar dengan Nabi Ismail alaihi wa ala nabina afdalus salawat wassalam. Singkat kisah, makanan pun habis, minuman habis, dan subhanallah beberapa kali Sayyidati Hajar menyusui anaknya, sekarang susu pun sudah habis. Ketika anaknya yang bernama Nabi Ismail membutuhkan asupan ASI dari seorang ibu, yaitu Sayyidati Hajar, kini sang ibu tidak bisa memberikannya lagi. Lihatlah bagaimana seseorang yang beriman kepada Allah, dia tidak putus asa, tapi langsung bergerak, langsung berusaha, seraya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon agar diberikan rezeki oleh Allah azza wa jalla. Sayyidati Hajar naik ke Bukit Safa, dilihat ada air enggak? Di sana sini tidak ada air. Beliau lari kecil sampai ke Bukit Marwah. Kalau sekarang orang umrah, masya Allah, sa'i Safa Marwah di ubin yang enak dipijak. Dulu bagaimana Sayyidati Hajar? Kondisi lagi kelaparan, kondisi lagi haus, bergerak. Yang penting ada harokah. Jangan menjadi hamba yang pesimis. Kita hidup harus optimis, tapi dengan harapan, memohon, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Bukit Safa ke Marwah, nggak ketemu air. Balik lagi dari Marwah ke Safa, nggak ketemu air. Balik lagi dari Safa ke Marwah, nggak putus asa. Akhirnya singkat kisah, sahabat, ya salam, begitu 7 kali perjalanan itu, artinya Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, 7 kali berhenti terakhir di Marwah, terdengar suara sah, terdengar suara seperti itu. Tiba-tiba dia lihat di dekat anaknya ada seorang makhluk Allah yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, di mana malaikat Jibril mengetukkan kakinya ke bumi, maka keluarlah air yang sangat jernih, air yang barokah, air yang paling bermanfaat yang keluar di alam muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalilah Sayyidati Hajar radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, kemudian menciduk daripada air-air tersebut. Maka disinilah ada doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana kata Rasulullah, yarhamullah umma Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati ibunya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Laulam
taghrif minal ma' lakanat zamzam ainan ma'inan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya tidak diciduk segera itu air oleh Sayyidati Hajar, ibu Ismail, maka air Zamzam akan menjadi air seperti air sungai di Mekah yang memenuhi wadi Mekah dengan air. Tapi waktu air itu keluar, Sayyidati Hajar langsung mengeruknya begitu. Mengeruknya dan mengumpulkan bebatuan sekitarnya, jadi seperti apa? Jadi sumur. Airnya tidak melompat keluar. Itulah jasa Sayyidati Hajar radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau meminum air tersebut dan akhirnya beliau pun menyusui Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian sahabat, saat itu malaikat Jibril berkata kepada Sayyidati Hajar, saya akan sampaikan perkataannya malaikat Jibril. Perkataan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam waktu Sayyidati Hajar habis menemukan air Zamzam, apa perkataan malaikat Jibril? Wahai hamba Allah, janganlah kamu khawatirkan dirimu dan anakmu. Sesungguhnya tempat ini adalah di sisi rumah Allah yang mulia. Kelak ayah dari anak ini dan anak ini yang akan membangun Ka'bah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan untuk keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Singkat kisah, datang suku dari Yaman yang disebut dengan suku Jurhum. Suku Jurhum pada saat itu sedang mencari tempat untuk mereka tinggal. Mereka melihat burung-burung banyak berterbangan di atas lembah, di atas suatu lembah, maksudnya di atas lembah Makkah waktu itu. Dan mereka melihat burung turun ke bawah, naik ke atas. Mereka percaya tempat itu berarti ada airnya. Ketika mereka kirim utusan, ternyata di situ adalah 2 orang manusia saja. Seorang ibu dan anak. Datanglah mereka kemudian meminta izin. Karena waktu itu Sayyidati Hajar duduk di sebelah air itu, di sebelah sumur itu. Mereka bilang, wahai ibu, siapakah pemilik air ini? Maka Sayyidati Hajar radhiyallahu taala anha mengatakan, saya dan putra saya yang sedang berada di sini baru saja mendapatkan rezeki dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu bolehkah saya mengambil air di sini? Silakan. Tapi dengan satu syarat. Air ini bukan milik kalian. Tapi kami berikan untuk kalian bantuan. Silakan pakai air ini. Tapi air ini bukan milik kalian. Akhirnya sepakat suku Jurhum. Datang suku Jurhum karena melihat akhlak yang baik dimiliki oleh Sayyidati Hajar radhiyallahu taala anha. Kemudian suku Jurhum memutuskan untuk menetap di kota Mekah dan diizinkan oleh Sayyidati Hajar. Sehingga Sayyidati Hajar menjadi bagian dari keluarga besar mereka, suku Jurhum dari Yaman. Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam karena tinggal bersama suku Jurhum dari Yaman, sehingga beliau berbahasa Arab. Beliau bisa berbahasa Arab dan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ilhamkan kepada Nabi Ismail bahasa Arab yang jauh lebih baik dari suku Jurhum. Boleh dikatakan yang pertama kali berbahasa Arab sangat bagus setelah masa Nabi Ibrahim adalah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Al-afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, terima kasih guruku Syekh Fikri Thariq, Masya Allah ya. Dari kisah ini banyak sekali hal yang bisa kita ambil. Di antaranya kita harus ikhtiar. Jangan pernah berhenti ikhtiar. Setelah ikhtiar, tetap kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita sampai kepada titik yang namanya sabar. Jadi jangan kita sabar tidak melakukan apa-apa. Namun tetap kita ikhtiar, kita usaha, baru kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ganjarannya orang yang sabar itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi kisah-kisah ini menjadi inspirasi buat kita. Setelah menjadi inspirasi buat kita amalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan tetap bersama-sama dengan guru kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.